Hai semua, kembali lagi bersama gua An. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai wa Smartphone. Sekarang kita telah memasuki arc baru, yaitu arc ke-24 di volume ke-9 ini. Dan untuk mengingatkan lagi, karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang menonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke inti videonya, oke? Let's go! Setelah mendapatkan saran dari Rosetta di video sebelumnya, Toya dengan segera langsung memberitahukan tentang masalah pencurian bagian frame gear kemarin ke semua negara dan memperingatkan mereka untuk waspada ke depannya akan sebuah frame gear yang tidak lengkap datang ke negara mereka dan mengatasnamakan Broomhill. Saya memberikan peringatan itu ke semua negara. Toya juga sudah berusaha untuk mencari tahu lokasi atau tempat-tempat mencurigakan yang memiliki penghalang. Namun karena lokasi seperti itu ada banyak, jadi Toya mengalami kesulitan dalam mencarinya sampai sekarang. Terutama tempat-tempat yang memiliki penghalang yang kuat, seperti contohnya itu ruang harta. Bahkan walaupun Toya itu sudah menggunakan search-nya, Toya tetap masih harus mengeceknya secara langsung tempat itu. Baru Toya itu bisa memastikan apakah tempat itu beneran markasnya para pencuri atau tidak. Untuk sekarang Toya itu memutuskan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masalah ini dan lebih fokus ke pekerjaannya sekarang, yaitu membuat frame gear untuk cewek-ceweknya. Saat ini Toya itu berada di workshop, melihat Monica yang sedang melakukan penyesuaian akhir ke frame gearnya Yai. Kemudian Toya pun bertanya ke Monica, apakah benar di hanggarnya itu ada beberapa kendaraan yang disimpan? Monica pun menjawab ada, tapi dia tidak menyarankan Toya untuk memakainya, sebab kendaraan yang disimpan itu memakai cairan eter untuk bahan bakarnya. Tentu kalian bisa menebak lah untuk apa Toya nanya itu. Ini itu ada sangkut pautnya sama sistem gatainya frame gearnya Su. Lalu Toya pun bertanya lagi ke Monica, apakah Monica itu bisa menggabungkan mereka menjadi satu frame gear gitu. Monica yang nggak tahu tentang konsep gatai di dunia tokusatsu pun kebingungan dengan perkataan Toya tadi. Dia memiringkan kepalanya, kemudian dia balik bertanya kepada Toya, kenapa nggak sekalian aja buat yang besar daripada ribet-ribet gabung-gabungan kayak gitu. Untuk menjelaskan ini, pertama Toya pun memanggil Rosetta terlebih dahulu biar lebih enak gitu jelasnya, biar langsung lah. Kemudian Toya pun memutar beberapa episode anime robot gitu kepada mereka berdua di monitor workshop. Di menit-menit awal mereka itu nggak ngerti sama sekali. Lalu kemudian di detik pas gatai, yang pastinya kalian sudah tahu lah tanpa gua jelasin, mereka pun langsung berapi-api. Mereka bahkan sampai menempelkan tubuh mereka di monitor saking bersemangatnya mereka melihat detik itu. Sehabis menonton anime itu, mereka terlihat seakan-akan terinspirasi gitu, tercerahkan gitu. Dan mereka pun langsung bekerja dengan giat membangun sistem gatai sekuat tenaga seperti anime yang dia tonton tadi. Sedangkan Toya hanya bisa mengagumi budaya anime di negaranya yang ternyata bisa populer juga walaupun di dunia lain. Singkatnya sekarang Toya sedang beristirahat di ruang tamu istana sambil minum teh dan ditemani oleh Yumina. Di sini Yumina itu sedikit cemburu karena frame gear yang selanjutnya dibuat itu punya Su, bukan punya dia. Tapi Toya bisa menenangkan Yumina dengan berjanji padanya kalau setelah Su maka frame gearnya akan Toya buat. Kemudian setelah itu Yumina pun nyoba ngasih kode gitu ke Toya. Tapi sayangnya karena MC kita ini tidak peka, Toya malah salah mengartikannya dengan mengira kalau Yumina itu mau ngasih tahu ke Toya kalau mereka berdua itu udah lama kali gak nyantai-nyantai gitu seperti sekarang semenjak didirikannya Broomhill. Yumina yang tahu kalau Toya itu lemot dalam hal ini, sambil memegang pundak Toya, dia pun langsung to the point pada Toya daripada ngasih kode lagi gitu pada Toya. Yang membuat MC kita ini pun akhirnya peka. Lalu Yumina pun minta ke Toya untuk membiarkannya untuk jadi anak manja gitu sepenuhnya untuk saat ini saja. Lagi-lagi karena MC kita lemot, Toya gak ngerti dengan manja itu, manja seperti apa. Lalu Yumina pun menutup matanya sambil mengangkat wajahnya ke wajah Toya. Ini adalah kode Yumina pingin kiss gitulah. Untungnya Toya itu nggak lemot di sini. Dia langsung tahu apa yang Yumina mau. Dan dengan perlahan sambil memegang kedua pundaknya Yumina, Toya pun mencium Yumina. Setelah selesai Yumina pun langsung tersipu malu. Di dalam hati Toya tidak menyangka kepada dirinya sendiri yang berani melakukan ini. Apalagi setelah Toya itu membandingkan dirinya sendiri dengan dirinya yang sebelumnya atau yang di masa lalu. Lalu Toya pun mengingat sebuah pepatah yang sangat cocok untuk dirinya sekarang, yaitu terbiasa dalam satu hal itu sangat menakutkan. Kemudian percakapan mereka pun berubah dan sekarang mereka itu membahas tentang mata sihirnya Yumina. Di sini Yumina itu curhat ke Toya kalau baru-baru ini matanya itu berubah. Toya pun bertanya berubah seperti apa dan Yumina pun menjelaskan kalau akhir-akhir ini mata sihirnya itu juga bisa membedakan antara orang jahat dan orang baik. Dan ada kalanya matanya itu mendapatkan sebuah kekuatan yang lain dari waktu ke waktu, dapat kekuatan baru gitulah singkatnya. Untuk memberikan contoh, Yumina pun mengajak Toya untuk bermain sweet atau batu gending kertas secara perlahan. Dan mereka pun akhirnya main sweet gitu. Pertama Toya itu kalah lawan Yumina. Yang kedua kalinya Toya lagi-lagi kalah.
Lalu setelah itu lagi-lagi Toya itu kalah. Dan setelahnya lagi-lagi Toya itu kalah. Mereka terus melanjutkan permainannya dengan hasil yang sama, yaitu kekalahan Toya secara terus menerus. Setelah itu Toya pun akhirnya sadar kalau ini tuh ada kaitannya dengan kekuatan baru Yumina. Dan benar saja ini tuh adalah kemampuan lain dari matanya Yumina, yang mana matanya itu dapat melihat masa depan. Ini sama seperti memiliki gambar kasar tentang apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Pada awalnya Toya itu mengira kalau Yumina itu bisa membaca pikirannya, karena bisa menebak apa yang akan Toya keluarkan di switchnya tadi. Dan membuat Toya itu sedikit takut gitu. Karena kalau benar Yumina itu dapat kekuatan untuk membaca pikiran, Toya itu takut kalau jika saja Toya itu selingkuh ke depannya, maka Yumina pasti akan tahu menggunakan kekuatan sihirnya ini. Setelah mengetahui bahwa Yumina telah mendapatkan kekuatan baru, Toya pun dapat langsung menyimpulkan kalau ini tuh akibat dari Yumina adalah dependan Toya, Karen, dan Moroha, titel bagi orang yang disayangi oleh dewa. Lebih jelasnya kalian bisa cek aja lah di video ini. Dan Toya berkesimpulan kalau ini itu tidak hanya terjadi kepada Yumina saja. Contohnya seperti Su, Toya yakin kemampuan mengendari frame gear-nya yang meningkat itu karena titel dependan ini. Begitu juga dengan Lu yang kemampuan bertarungnya itu meningkat pesat akhir-akhir ini. Lalu karena Toya masih penasaran sama kemampuan penglihatan masa depannya Yumina ini, Toya pun mencoba untuk melakukan eksperimen dengan bermain game tebak koin gitu, yang Toya sembunyikan di tangan kanannya gitulah, tebak koin gitulah. Lama Yumina berhasil menebak koin yang Toya sembunyikan di tangan kanannya, ada berapa gitu. Kemudian kali ini Toya mencoba untuk secara diam-diam memindahkan beberapa koin di tangan kanannya itu ke tangan kirinya menggunakan apor. Dan alhasil Yumina pun tidak bisa menebaknya dengan benar. Dengan ini Toya pun bisa menyimpulkan bahwa kemampuan Yumina ini adalah kemampuan untuk melihat masa depan yang masih belum pasti, atau masa depan yang masih bisa diubah oleh orang lain selain Yumina, atau orang yang dijadikan target oleh Yumina. Toya merasa kalau kekuatan ini akan lebih hebat lagi jika Yumina itu bisa membaca serangan lawan sebelum diluncurkan. Tapi Toya juga merasa kalau kemampuan ini itu juga akan bisa membahayakan Yumina, seperti pedang bermata dua, jika Yumina itu terus bergantung pada kekuatan ini. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, masa depan yang dilihat Yumina itu belum pasti. Jadi kalau ada lawan yang tahu dengan kekuatan Yumina ini, maka lawan itu bisa menangkalnya atau merubah masa depan yang Yumina lihat, seperti yang Toya lakukan tadi. Tapi ternyata kemampuan Yumina itu masih ada satu lagi, yang dimana Yumina itu cerita bahwa terkadang dia itu melihat Toya itu diselimuti oleh cahaya kemasan yang redup. Dan dia juga bisa melihat cahaya itu ke Karen saat Karen itu memberikan sebuah konsultasi cinta ke para ksatria wanitanya. Yang dengan jelas ini itu adalah kemampuan untuk melihat aura kemasan dewa atau kekuatan dewa. Tentu Yumina sendiri tidak tahu tentang kemampuan ini ataupun tentang aura dewa. Dia cuma bisa melihat saja tanpa tahu apa artinya itu. Tentu Toya juga terkejut setelah mendengar kemampuan ini. Tapi Toya tidak bisa memberitahukannya sekarang kepada Yumina kemampuan apa itu yang dia dapatkan. Toya cuma menyuruh Yumina untuk memberitahukannya kalau ada orang lain selain Toya, Karen, dan Moroha yang diselimuti oleh cahaya kemasan. Toya minta itu ke Yumina tentu dengan tujuan untuk membantunya mencari dewa yang kabur itu. Toya minta maaf pada Yumina karena tidak bisa menjelaskannya sekarang dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Untungnya karena Yumina ini pengertian, dia menuruti permintaan Toya tanpa menanyakannya lebih lanjut lagi. Sejujurnya alasan Toya itu masih menyembunyikan asal usulnya kepada yang lainnya, karena Toya itu masih takut dengan reaksi orang-orang yang dia kenal. Toya takut kalau mereka itu akan menyamakan Toya itu dengan monster kristal, karena Toya tidak akan bisa mengelaknya itu. Sebab Toya itu memang dari dunia lain sama seperti monster kristal. Kemudian datang lalu yang langsung iri melihat Toya dan Yumina itu berduaan. Dia langsung pergi dan duduk di sebelah Toya, kemudian memeluk tangan Toya dengan sangat erat. Sekarang di kedua tangan Toya pun ada dua bunga yang cantik memeluknya. Toya merasa sangat malu dengan kondisi ini. Lalu datanglah Siska sambil membawakan teh yang mulai ngantang-ngantain Toya gitu, dan meminta Toya untuk memperhatikan dia dan robot-robot lainnya seperti Toya itu memperhatikan cewek-ceweknya. Sambil bernafas terengah-engah dan menggeliat di tanah, Siska pun memberikan contoh seperti mengelus kepalanya, memeluk, mengikatnya dengan tali, memukul bokongnya, dan meneteskan lilin di tubuh mereka. Benar-benar robot humanoid yang sangat bersih dan putih, tanpa ada dosa ataupun pikiran jorok. Sontak saya mendengar itu, kedua bunga Toya pun langsung salah paham gitu, dan mengira kalau Toya itu memang suka melakukan hal itu. Tapi dengan malu-malu mereka itu tidak keberatan kalau Toya itu memang mau melakukannya kepada mereka, asalkan Toya itu mainnya sedikit lembut gitu. Toya pun langsung berteriak memarahi Siska karena omongan yang aneh itu. Tapi bukannya jerah, Siska malah senang dan meminta untuk dimarahi lagi dengan nada yang mendesah. Singkatnya Toya pun sekarang kembali bekerja lagi, dan sekarang Toya itu pergi ke gudang menemui Palsi.
Sana mereka berdua pun saling membahas tentang pertempuran melawan monster kristal di Rodomia kemarin. Yang dimana setelah Palsi itu meneliti kembali pertempuran kemarin, dia menemukan bahwa sebelum monster kristal itu muncul dan melompat melalui dimensi, mereka akan terlebih dahulu mengeluarkan sebuah frekuensi yang setiap kelasnya itu berbeda-beda. Jadi Palsi pun punya ide gitu untuk memanfaatkan frekuensi ini dalam memperkirakan jumlah dan kelas mereka, sama seperti yang N lakukan gitulah. Lalu Teo pun bertanya apakah mereka itu juga bisa memprediksi lokasi dan waktu kemunculan monster kristal itu. Palsi pun menjawab bisa, dengan mengukur ukuran dan kecepatan distorsi dimensinya. Dengan melakukan ini, Palsi yakin mereka bisa tahu kapan dimensi itu akan hancur. Namun hasil dari prediksinya itu baru akan muncul kira-kira 2-3 hari lagi. Jadi mereka itu perlu menunggu 2-3 hari dulu baru bisa mengetahui dimensi itu akan hancur atau tidak. Tapi bertanya lagi apakah mereka itu bisa membuat sebuah radar untuk mendeteksi monster kristal dengan data ini. Palsi pun jawab bisa. Cuman Palsi nggak yakin kalau jarak radarnya itu akan luas. Tapi Toei tidak mempermasalahkannya, karena mereka bisa mengakalinya dengan membuat beberapa radar. Dengan segera Toei pun berencana untuk meminta Rosetta untuk membuatnya. Tapi Toei itu malah langsung dimarahi oleh Rosetta yang ada di workshop Babylon. Karena Rosetta sekarang itu sedang sibuk dengan proyek membuat frame gearnya Su. Dan sekarang Toei itu malah tiba-tiba datang nyuruh dia untuk membuat radar. Jadi dia itu kesal karena Toei itu asal memberikan perintah aja kepada dia tanpa melihat situasi Rosetta sekarang. Akhirnya karena nggak punya pilihan lain, sehabis diomeli Rosetta itu, Toei pun pergi ke benteng untuk meminta bantuan ke Liora. Sekalian untuk mengantar makanan ke Liora dan Noel. Toei pun menjelaskan niatnya meminta bantuan ke Liora dan menjelaskan ke Liora alasan kenapa Liora yang diminta tolong sama Toya. Singkat cerita, Liora pun paham dan dia bersedia untuk membantu Toya. Toya pun dalam hati langsung senang gitu mendengar ini. Lalu Toya menanyakan keberadaan Noel kepada Liora. Dan seperti biasa, Noel tuh sekarang sedang tidur pulas di menaranya, kata Liora. Karena Noel ini memang cuma bangun pas makan doang. Setelah itu Toya pun memberikan bento makan siang buatan Clear untuk Noel dan Liora. Toya memberikan 2 kotak makan berukuran normal untuk Liora, sedangkan Noel, Toya memberikan 5 kotak makanan dengan ukuran besar. Sebab Noel itu memiliki nafsu makan yang besar seperti Yai. Sambil tersenyum, Liora pun menerima bento itu dan mengucapkan terima kasih pada Toya. Liora sangat berterima kasih pada Toya karena walaupun mereka itu bisa hidup tanpa makan, Toya masih tetap saja memberikan mereka makanan. Apalagi makanan yang Toya berikan itu selalu enak. Setelah selesai minta tolong dan memberikan bento ke Liora, Toya pun balik ke istananya. Dan di istana secara kebetulan Toya itu bertemu dengan Sakura dan Kokyoku yang terlihat terburu-buru gitu. Mereka berlari dengan panik ke arah Toya. Melihat Sakura, Toya pun teringat dengan masalah yang diderita Sakura, yaitu amnesia. Semenjak Sakura diselamatkan oleh Toya hingga sekarang, masih belum ada tanda-tanda ingatannya itu akan kembali. Karena hal itu, Toya pun percaya mungkin Sakura sendiri tidak membutuhkan ingatannya kembali. Makanya proses dia mendapatkan ingatannya kembali itu sekarang masih belum ada hasilnya. Tapi karena Toya belum pernah merasakan amnesia, jadi semuanya itu hanya dugaan Toya saja. Toya pun berpikir untuk tidak memantaunya lagi dengan makhluk sumenarnya, jika memang itu yang Sakura inginkan. Sampainya Sakura di hadapan Toya, Sakura itu bersyukur sekali bertemu dengan Toya setelah dia itu mencari-cari Toya kemana-mana. Jarang sekali Sakura itu menunjukkan ekspresi wajah panik ini. Toya pun nanya gitu, ada apa? Tapi tanpa memperdulikan pertanyaan Toya, Sakura langsung menarik tangan Toya dan mengajak Toya ke suatu tempat. Sambil ditarik oleh Sakura, Toya pun di sini bertanya lagi, ada apa? Dan Sakura pun menjelaskan gitu bahwa ada orang sakit yang butuh pertolongan. Kokyoku yang terbang di samping mereka pun menjelaskan kronologinya kepada Toya. Yang singkat cerita, mereka berdua itu menemukan orang pingsan pas jalan-jalan di kota. Setelah itu mereka membawanya ke Silver Moon, tapi karena orang itu sepertinya memiliki penyakit langka, mereka pun mencari Toya untuk meminta bantuan Toya menyembuhkan penyakit orang itu. Lalu Sakura pun menjelaskan tentang penyakit langka itu saat Toya itu menanyakannya. Penyakit langka itu bernama penyakit kekuatan iblis. Penyakit yang hanya berefek pada ras iblis saja. Penyakit ini bisa membuat korbannya itu mati hanya dalam sebulan saja jika tidak disembuhkan. Walaupun tingkat ras iblis terkena penyakit ini itu rendah, namun karena penyakit ini itu bisa menular hanya dengan kontak fisik saja. Sakura itu menyuruh para Demon King atau ras iblis lainnya untuk menjauh atau menjaga jarak dari orang itu. Sakura tahu orang itu menderita penyakit kekuatan iblis karena Sakura itu pernah membacanya di buku tentang penyakit ini di perpustakaan istana. Bisa dibilang Sakura ini adalah kutu buku sama seperti Fam, cuman gak separah Fam aja. Lalu Toya bertanya lagi, kenapa Toya? Kenapa gak Flora gitu? Sakura pun menjelaskan lagi alasan kenapa Sakura itu memilih Toya. Sebab penyakit ini itu adalah penyakit status.
penyakit yang mustahil untuk disembuhkan kecuali dengan sihir non atribut seperti recovery. Setelah mendengar penjelasan itu, Toya pun mulai berpikir kalau mungkin saja penyakit ini itu sama seperti kanker. Karena mereka harus cepat-cepat menanganinya kalau memang benar seperti itu. Toya pun membuat gate ke Silver Moon di depan Sakura yang lagi berlari gitu menarik Toya. Dan mereka pun langsung sampai di Silver Moon. Kemudian mereka pun diantar oleh Flare ke kamar orang yang terkena penyakit kekuatan iblis itu. Dan sampainya di kamar itu terbaringlah seseorang yang kondisinya itu sudah parah sekali. Tubuhnya yang berwarna coklat itu seluruhnya itu sudah ditutupi oleh perban. Lalu jika dilihat dari bagian tubuhnya yang tidak tertutupi perban, terlihatlah bahwa kulitnya itu pecah-pecah dan ada yang terkelupas gitu. Kulit yang mengelupas itu berubah menjadi warna merah dan terlihat seperti kebakar. Rambutnya berwarna silver terurai dan tentunya dia itu terlihat seperti kesakitan. Saya nggak yakin karena wajahnya itu juga tertutupi perban. Cuman Toya itu bisa menebak kalau dia itu adalah seorang wanita. Tebakan Toya ini diperkuat saat Toya itu melihat melonnya yang bergerak saat orang itu bernafas. Memang MC kita ini ya, kondisi seperti ini masih aja mata itu kemana-mana. Adah. Oke lanjut, melihat kondisinya yang seperti itu, Toya pun menanyakan apakah dia itu masih hidup. Kemudian Sakura pun menjawab iya. Sakura menjelaskan kalau ini itu adalah ciri-ciri atau gejala dari penyakit ini. Penyakit ini tuh akan memperkeras kulit korban secara berangsur-angsur, lalu meluas dan terjatuh atau terkelupas. Kulit yang terjatuh itu akan mengeras yang membuat penyakit ini tuh tidak bisa disembuhkan selamanya. Karena hal itu penyakit ini tuh menguras kekuatan fisik dan mental si korban yang akhirnya itu merenggut nyawa penderitanya. Tapi penyakit ini tuh masih bisa diatasi dengan sihir non atribut recovery. Sakura pun mendesak Toya untuk cepat-cepat menyembuhkannya. Karena desakan Sakura itu, Toya pun dengan segera langsung memberikan wanita itu sihir recovery. Awalnya Toya kaget setelah memberikan wanita itu sihir recovery karena kulit wanita itu langsung terkelupas satu demi satu. Takutnya Toya itu malah makin memperburuk kondisinya gitu. Tapi untungnya perkiraan Toya itu salah. Karena setelah kulitnya itu terkelupas, terlihatlah kulit yang baru yang mengkilap tidak seperti sebelumnya. Dan dengan kata lain pengobatannya itu berhasil. Toya juga memberikannya si refresh agar kekuatan wanita itu juga ikut pulih. Setelah selesai menyembuhkannya, Flare pun melepaskan perban wanita itu dan mengelap tubuhnya dengan handuk basah. Setelah perban di kepalanya itu dibuka, ternyata wanita itu memiliki telinga yang panjang. Dengan kulit yang berwarna coklat, rambut silver, dan memiliki telinga panjang. Toya sekarang tahu kalau identitas wanita itu adalah seorang Dark Elf. Toya pun nanya ke Sakura apakah Dark Elf itu salah satu dari ras iblis. Karena setahu Toya Elf itu adalah ras yang berbeda atau bukan ras iblis. Sakura pun memberitahukan ke Toya kalau sebenarnya Elf dan Dark Elf itu ras yang benar-benar berbeda. Elf yang biasa itu adalah ras yang kuat dalam sihir, sedangkan Dark Elf itu kuat dalam kekuatan fisik. Jadi Toya tidak bisa menyamaratakan mereka berdua. Lalu Toya nanya apakah mereka itu gak akur atau saling membenci. Sakura pun menjawab kalau dia tidak pernah mendengar kedua ras ini saling membenci. Dan dengan kata lain tebakan Toya itu tidak benar. Mendengar itu Toya pun paham kalau realita dunia baru ini dan yang dia ketahui itu tidak sama. Toya terus memandangi wanita Dark Elf itu karena dia itu sangat menawan di mata Toya. Toya bertanya-tanya apakah itu karena karakteristik dari elf yang membuat mereka itu menawan. Toya pun jadi tertarik akan hal itu. Lalu tiba-tiba Flare mengatakan ke Toya kalau dia itu mau mengusap tubuh wanita itu. Namun lagi-lagi karena MC kita ini tidak peka, Toya malah mengira kalau Flare itu sedang meminta izin ke Toya gitu. Jadi Toya pun menganggukkan kepalanya dan mengusulkan Flare itu lebih baik untuk lebih cepat lagi. Kan tapi Flare itu malah terdiam gitu sambil menatap Toya. Toya benar-benar kebingungan di sini. Lalu Flare pun langsung to the point gitu kalau dia itu akan melepas pakaian wanita itu. Toya yang akhirnya paham pun langsung menjelaskannya kalau ini salah paham. Dan dengan panik langsung keluar dari ruangan itu dan meninggalkan Silver Moon. Menitipkan wanita itu ke Sakura dan Flare. Di luar Toya pun bertemu dengan kesatria iblisnya yang terdiri dari Ruset si vampir, Zamza si ogre, Lakse si Alraune, dan si kembar Lamia, Muret dan Caret. Mereka secara kebetulan melihat Sakura membawa wanita Dark Elf tadi dan merasa khawatir gitu kepada Dark Elf itu. Ruset bertanya kepada Toya perihal kondisi dari wanita Dark Elf itu. Dan Toya pun mengatakan ke mereka bahwa Dark Elf itu sudah Toya sembuhkan. Mendengar itu mereka pun langsung merasa lega. Lihat reaksi mereka itu, Toya pun bertanya kepada mereka apakah wanita Dark Elf itu adalah teman mereka. Ruset pun menjawab tidak. Mereka hanya merasa khawatir sebab mereka itu sesama ras iblis. Ruset pun mulai cerita ke Toya gitu. Bahwasannya setiap ras iblis itu setelah mereka meninggalkan kerajaan iblis, mereka pasti akan menerima penyiksaan dan diskriminasi oleh negara-negara lain. Samping itu mereka itu juga sadar kalau wanita Dark Elf itu terjangkit penyakit langka bernama penyakit kekuatan iblis.
Jadi sama ras iblis perantau, mereka itu merasa simpati gitu pada wanita Dark Elf itu. Luciad juga yakin kalau wanita Dark Elf itu pasti sudah mengalami hal yang sangat sulit. Luciad juga yakin kalau wanita Dark Elf itu pasti sudah mengalami hal yang sangat buruk gitu sampai memaksanya itu keluar dari kerajaan iblis. Dan saat Toya bertanya apa maksudnya itu, Luciad pun memberitahu ke Toya kalau Dark Elf itu ada ras iblis di kerajaan iblis yang banyak memiliki keluarga bangsawan sama seperti vampir. Karena ras Dark Elf ini juga memiliki rentan umur yang panjang sama seperti vampir. Jadi ras yang notabene itu ras bangsawan di suatu negara sampai harus keluar gitu dari kerajaannya, pasti itu menandakan kalau dia itu telah terkena sebuah masalah yang besar. Kemudian mereka pun juga menjelaskan atau memberitahu ke Toya kalau di kerajaan iblis itu atau di negara mereka, seorang iblis yang terkena penyakit kekuatan iblis ini akan dikurung di ruangan bawah tanah dan dirawat oleh manusia atau demi-human karena tidak tertular oleh penyakit ini sampai ajal mereka itu menjemput mereka. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and bye bye.